Ratusan rudal balistik hipersonik Al-Fatah Iran yang mampu menembus pertahanan Iron Dome membuat Israel kelabakan. Selain mengancam akan menyerang balik, Israel kian membabi buta menyerang Hizbullah, faksi dan pemerintahan yang didukung Iran yang dikenal sebagai poros perlawanan di Lebanon. Israel bahkan akan menargetkan infrastruktur produksi minyak Iran, termasuk kilang minyak di Laut Lepas dan juga fasilitas nuklir. Akankah ini pertanda alarm Perang Dunia Ketiga telah dibunyikan? Timur Tengah kian menyala. Militer Iran kembali merilis rekaman terbaru peluncuran 180 rudalnya yang diarahkan ke Israel pada hari Selasa lalu. Sasaran utama serangan rudal hipersonik tersebut adalah dua pangkalan udara Israel di Nevatim dan Hazerim, serta markas besar Dinas Intelijen Mossad. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran Muhammad Bagheri mengatakan, militer Iran masih menghindari serangan terhadap infrastruktur perekonomian Israel. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Said Iravani mengatakan rentetan rudal yang ditujukan ke Israel pada hari Selasa sepenuhnya sesuai dengan hak yang melekat untuk membela diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB dan tanggapan langsung terhadap tindakan agresi berulang rezim tersebut terhadap Iran. Untuk membahas bagaimana masa depan konflik di Timur Tengah pasca serangan rudal Iran ke Israel, saya akan berbincang dengan jurnalis senior Mauludin Anwar. Mas Awan, bagaimana masa depan konflik di Timur Tengah? Apakah akan menyeret negara-negara adik kuasa untuk terlibat? Apa yang dikhawatirkan sejumlah negara pendukung Palestina merdeka, termasuk negara-negara OKI, Eropa, bahkan Indonesia, akhirnya terjadi juga. Mereka berharap Iran tidak terprovokasi dan tidak masuk dalam konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas dan Hizbullah. Tetapi tadi malam Iran melancarkan serangannya. Selama ini Iran memang berada dalam posisi dilematis. Ketika terjadi pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Hamas, yaitu Ismail Haniyeh, di ibu kota negaranya sendiri, di Tehran, Iran mencoba untuk menahan diri dengan alasan memberikan kesempatan kepada Israel maupun Hamas untuk terjadi gencatan senjata. Ketika gencatan senjata tidak terjadi juga, banyak pihak yang mengharapkan Iran melakukan balasan, terutama di Gaza. Tetapi akhirnya Iran berhasil untuk menahan diri. Nah, ketika pada Jumat lalu terjadi pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Hizbullah yang menjadi proksinya Iran secara langsung, yaitu
Sheikh Hasan Nasrullah, dan di situ ada juga komandan atau jenderal dari Al-Quds yaitu Abbas Nil Forosham. Akhirnya Iran tidak bisa menahan diri dan masuk dalam apa yang saya sebut perangkap Israel untuk terlibat dalam konflik ini. Memang banyak pihak yang menganggap bahwa ketika Iran diam saja, Iran dianggap sebagai telah menjual Hamas maupun Hizbullah kepada Israel. Dan inilah jawaban dari Iran bahwa Iran tidak membiarkan mereka sendirian. Sekarang Iran masuk dalam konflik. Namun demikian, dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa tindakan ini hanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan baik di negerinya maupun di sekitar kawasan. Dan dalam pernyataannya juga, Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa ini hanya sekedar untuk memperlihatkan kemampuan militer kami dan mengingatkan Israel untuk tidak terlibat dalam pembalasan terhadap Iran. Sebab kalau Iran diserang, maka Iran pun akan melakukan balasan yang lebih dahsyat. Tentu saja ini yang diharapkan Israel. Israel berharap Iran ikut terlibat di dalamnya sehingga apa yang diinginkan oleh sejumlah pihak, terjadinya gencatan senjata terutama di Palestina, di Gaza, itu tidak berlangsung, dan ini yang diharapkan oleh Netanyahu. Apa akibatnya dari serangan Iran ini? Ini menjadi alasan bagi Israel untuk memperluas konflik, bahkan tidak hanya di Palestina dan Lebanon. Sekarang pasti Israel, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu dalam pernyataannya, dia akan memberikan balasan terhadap Iran. Nah, tentu saja ini membuat konflik semakin tidak terkendali. Amerika Serikat melalui Wakil Presiden Kamala Harris menyatakan bahwa pihaknya juga sudah terlibat dalam mencegat rudal-rudal yang dilontarkan Iran tadi malam ke kawasan Israel, terutama dari kapal induk yang berada di sekitar wilayah itu. Bahkan Menteri Pertahanan Inggris juga menyatakan bahwa serdadunya terlibat dalam menangkis serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran tadi malam. Artinya, negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris sudah ikut masuk di dalam konflik. Apalagi ketika Iran terlibat di dalam konflik ini dan Israel makin melebarkan lokasi-lokasi serangan, tidak hanya di kawasan Gaza, kemudian Lebanon, lalu ke Yaman untuk menghabisi kelompok Houthi. Kini Israel pasti akan melakukan pembalasan ke kawasan Iran. Dan kalau Iran diserang, seperti halnya disampaikan oleh Presiden Masoud Pezeshkian, maka Iran pun akan melakukan balasan yang lebih besar lagi. Dengan demikian, maka konflik akan semakin meluas saja di kawasan Timur Tengah ini. Seberapa kuat Iran dan proksinya di kawasan memberi pelajaran kepada Israel? Israel memang harus diakui memiliki persenjataan yang canggih, apalagi di belakangnya ada Amerika. Tetapi bukan berarti bahwa Iran dan proksinya tidak bisa atau tidak mampu melakukan perlawanan terhadap Israel. Kita tahu bahwa yang digunakan dalam serangan Iran tadi malam itu disampaikan oleh Garda Republik, yaitu rudal balistik hipersonik Fatah yang baru pertama kali digunakan kali ini oleh Iran. Dan seperti ditegaskan oleh Masoud Pezeshkian bahwa ini sekedar untuk memperlihatkan kemampuan kami kepada Israel bahwa kami bisa melakukan perlawanan. Nah, nyatanya untuk menghadapi Hamas saja, Israel sudah hampir 1 tahun belum mampu untuk menghabisi secara total kekuatan dari Hamas. Sekarang Israel melawan Hizbullah, dan kini kalau terlibat dalam konflik dengan Iran, pasti akan terjadi konflik yang lumayan panjang dan akan berakhir seperti apa, kita belum tahu. Tetapi kita berharap segera terjadi gencatan senjata, walaupun itu boleh jadi kita harus menunggu lama. Tetapi yang jelas bahwa Iran dan proksinya tetap akan melakukan perlawanan dengan senjata yang dimiliki. Seperti yang kita tahu bahwa Iran yang selama ini memiliki rudal-rudal balistik yang lumayan canggih, juga memiliki drone yang bahkan digunakan oleh Rusia untuk perang di Ukraina. Nah, kita akan lihat kalau Israel melakukan serangan ke kawasan-kawasan di Iran, pasti Iran juga akan mengeluarkan kemampuan-kemampuan militernya, termasuk senjata-senjata yang selama ini tidak digunakan oleh Iran. Kalau terjadi perlawanan dari Iran, termasuk proksinya, Hizbullah, Houthi, juga Hamas di Gaza, itu menunjukkan bahwa mereka masih bisa memberikan pengimbangan terhadap kekuatan Israel yang selama ini dianggap tidak bisa dikalahkan. Nyatanya
dalam perang misalnya tahun 2006 antara Hizbullah dan Israel, muncul di kalangan masyarakat Arab, terutama anak-anak muda, bahwa Hizbullah ini telah mengikis mental pecundang bangsa Arab yang selalu kalah dari Israel. Itu ruh al-istislam, mental selalu kalah, mental pecundang. Dan nyatanya Hizbullah berhasil untuk mengimbangi kekuatan selama 30 hari lebih dalam konflik bersama Israel tahun 2006 itu. Terima kasih atas penjelasannya. Eskalasi kekerasan yang terjadi di Timur Tengah ini melibatkan banyak kepentingan, baik secara domestik, regional, maupun global. Iran dengan potensi kekuatan nuklirnya adalah momok yang menakutkan bagi Israel. Saya Devanu, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Salam.